Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, para pengurus santri senior Pondok Pesantren Al-Miftah Rojopuro Wetan Gresik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat di dalam pondok pesantren Al-Miftah ini, dan kita sekarang diberi keutamaan oleh Allah. Kita berada di bulan mulia, di bulan agung, di bulan yang kita nantikan dan kita harapkan serta kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di bulan Ramadan ini adalah wujud dari doa kita, Allahumma barik lana fi sya'ban fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kenapa kok kita meminta untuk disampaikan? Karena memang Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah syahrul ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, tak intinya kita ucapkan dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga kita semuanya yang berusaha untuk meniti jalan sunnahnya dan mengerjakan apapun yang beliau perintahkan kepada kita. Semoga kita semuanya menjadi benar-benar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada siang ini tepat pukul berapa ini? 10 lebih berapa? Lebih berapa, Mas Syafiq? 55 kita akan membuka ngaji bareng kitab Sofwatuz Zubat. Nama aslinya adalah Sofwatuz Zubat. Karangan Syekh Al-Allamah Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Ali bin Yusuf bin Ali bin Ruslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 773 dan wafat pada tahun 844. Ini beliau pengarang kitab ini lahir di daerah Ramlah. Ramlah itu di kawasan Palestina sekarang. Di Palestina sekarang yang sekarang menjadi daerah konflik. Beliau pengarang kitab ini adalah terkenal seorang yang faqih, seorang yang ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Tapi ketenarannya tidak membuat beliau ini kemudian bangga, akan tetapi karena ketenarannya, karena viralnya keilmuan dan kealiman beliau, akhirnya beliau sadar dan mengundurkan diri dari dunia keilmuan. Akhirnya beliau meninggalkan seluruh jabatannya, kemudian menyendiri beribadah menjadi sufi yang besar, di mana beliau memiliki banyak sekali murid-murid tarekat, murid-murid sufi yang benar-benar lurus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembukaan kitab ini, maka kita bacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini dan juga kepada para leluhur kita, para waliullah yang berada di sekitar tempat kita belajar ini. Semoga mereka semuanya mendapatkan rahmat dan nikmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin.
wa alihim wa ashabihim wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in. Thumma ila musannifi wa nazimi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Ruslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi. Thumma ila jami'i masyayikhina wa masyayikhikum wa asatidana wa asatidatikum wa man ahsana ilaina wa man ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina. Thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa a'ada alaina min barakatihim wa nafahatihim. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar wa min adzabil jabbar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nazm Zubat ini kalau sampai hitung lebih dari Alfiyah. Kalau Alfiyah itu 1002. Tapi kalau Nazm Zubat ini sebanyak 1088. 1088. Sangat banyak sekali, semoga 18 hari ke depan kita bisa menyempurnakannya dan mengatakannya. Tidak utang. Ngaji utang itu enggak enak. Ini berupa nazam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Tsumma shalatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Muhammadil hadi minadh dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Wa ba'du hadhi zubatun nazamtuha abiyatuha alfun bima qad zituha. Yas'ulu hifduha alal anfali nafi'atan limubtadir rijali. Takfi ma'at taufiq lil mustaghili in fuhimat wa tubi'at bil amali. Fa'mal walau bil usyri kaz zakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasad. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu wallahu arjul manna bil ikhlasi likay yakuna mujibal khalas. Ini muqaddimah. Alhamdu utawi sekabeh puji lil ilahi iku kedue Allah. Lil ilahi iku kedue Allah. Allah itu asalnya adalah ilahun. Ilahun itu Tuhan secara umum. Ya. Kemudian kemasukan al-ta'rif menjadi Allah. Ismun ya, lidzatil wajibil wujud. Yaitu nama untuk zat yang wajib wujudnya. Mustahil tidak ada. Mustahil tidak ada. Pasti wujudnya. Ya wajibul wujud. Dzil jalali kang angduweni keagungan yang maha mulia, wasyari'il hala wasyari'il harami lan kang netepaken perkara haram, kang nyariataken perkara haram utawa netepaken perkara haram wal halalin perkara halal. La taqulu hadza halalun wa hadza haramun. Jangan mengatakan ini halal ini haram. Karena apa? Karena menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu hak prerogatif Allah. Tsumma sholatullahi nuli utawi rahmat ta'zimi Allah mak salamin sumertane keselamatan
Alan nabiyyi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi al Mustafa kang den pilih at-Tihami kang bangsa Tihamah. Atau langsung diartikan kang bangsa Mekah karena beliau lahir di Mekah. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-Hadi kang menunjukkan minad dolali saking kesesatan dari kekufuran wa afdalis sahbi lan ing atase luweh utama-utamane sahabat wa khairi ali lan ing atase luweh bagus-baguse keluarga. Jadi ini sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sholawat kepada al-alu kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat. Siapa alun Nabi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alun Nabi fi maqamid doa, fi maqamid dakwah adalah kullu muslim. Semua orang muslim. Secara khusus adalah keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Ya orang-orang yang di sekitar Rasulullah. Ahlul Bait. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertatap muka dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, wafat dalam kondisi beriman. Ada 3 syarat. Bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah, kemudian mati dalam kondisi beriman. Salah satunya ini kok tidak ada, maka tidak dinamakan sahabat. Bertemu dengan Rasulullah, meskipun semasa kalau nggak bertemu, maka tidak dinamakan sahabat. Meskipun orang itu beriman kepada Rasulullah dan mati dalam kondisi beriman, maka tetap tidak dinamakan sahabat. Makomnya turun menjadi tabi'i. Contohnya siapa? Uwais al-Qarani. Ada seorang laki-laki yang bernama Uwais al-Qarani. Ini orangnya waliullah karena sangat berbakti kepada orang tua. Orang perempuan. Ini berbakti sekali sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun nggak pernah bertemu dengan Uwais al-Qarani, Rasulullah pernah memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada Uwais al-Qarani. Wahai Umar dan Ali, saya wasiatkan kamu, kalau kamu ketemu dengan orang Yaman yang dengan ciri-ciri seperti ini, maka mintalah doa karena orang itu adalah dekat dengan Allah. Ini sangat dekat dengan Allah. Tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah meskipun semasa. Ya, maka hukumnya Uwais al-Qarani itu bukan sahabat tapi tabi'i. Syarat yang kedua adalah beriman kepada Rasulullah. Nabi. Ya, seperti cilik Kanjeng Nabi sampai gedene Kanjeng Nabi. Tapi gak beriman. Dan juga mati dalam kondisi tidak beriman. Hanya bertemu, maka Abu Jahal dan Abu Lahab tidak dinamakan sahabat. Yang nomor 3, syaratnya lagi adalah mati dalam kondisi beriman. Kalau pada Rasulullah tapi mati dalam kondisi tidak beriman, maka bukan sahabat. Bin Abi Thalib untuk hijrah ke Habasyah. Di sana mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Akhirnya dia kepincut dan kesentuh dengan orang Nasrani yang mengikuti agama Nasrani. Akhirnya orang ini mati dalam ada 3. Bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman dan wafat dalam kondisi beriman. Wa ba'du lan ing dalam sakwuse maca basmalah hamdalah. Hadhihi utawi iki nazam, hadhihi utawi iki pira-pira nazam zubadun iku minangka intisari. Zubat itu adalah intisar. Nazam tu nazamaken sapa ingsun ha ing zubadun. Nazam tu nazamaken ha ing zubadun abiyatuha utawi pira-pira bait omah. Bait itu artinya omah. Bait-baitnya
utawi pira-pira bednya Zubat alfun iku ana 1000 bima kelawan barang qad jitu kang temen-temen nambahaken sapa ingsun ha ing Zubat. Ini adalah risalah nazam Zubat yang saya nazamkan. Dalam penulisan bahasa Arab itu ada dua. Ada dua kriteria. Yang pertama berupa nazam. Nazam itu yang akhirnya itu sama. Ya. Kayak tola'al badru alaina misalil yatil wada'i wajabas syukru alaina terus mada'a lillahi da'i assalamu alaika tak terus itu yang apa mahlul qiyam itu namanya nazam. Ya. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad itu samanya nazam. Yang berbentuk seperti itu dinamakan nazam. Seperti burdah itu juga nazam. Amin tazakuri jirani bidi salami mazatadam anjara min muklatin bidami amhabatir rihu min tilqa'i kazimatin wa umadul barku fid dhulma imin idami. Akhirnya mim semuanya mulai pertama sampai terakhir mim. Ya, ini namanya apa? Model penulisan nazam. Seperti Imriti, Alfiyah itu nazam. Yang tidak nazam itu namanya nasar. Namanya nasar. Nun ta ro nasar disebar ya tanpa ada akhirnya sama ya. Seperti ghibah ya. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al waliyid talib tak terus itu yang tidak berupa sholawatannya ini berarti apa? Berarti kalam nasar. Berarti ada kalam nasar, ada kalam nazam. Bednya berapa? Jumlah bednya ada 1000 lebih. Yaitu 1088. Kira gitu. 1088. Ya sulu gampang. Hifduha apa ngapalaken Zubadun. Alal atfali ing atase bocah cilik-cilik. Iki bengen iki dadi apalan. Ya. Tapi saiki dhewek enggak. Sing diapalno iku hamburger. Mari ngono bom. Mari ngono donat ya saiki. Kok ana ngapal iki. Wong nazam aqidatul awam wae akeh sing gak hafal. Faizin wae pengen ngapal saiki gak hafal. Nazam aqidatul awam. Nafiatan khale manfaati limubtadir rijali maring pira-pira wong kang ngawiti nuntut ilmu. Maring pira-pira wong lanang kang ngawiti nuntut ilmu. Ini untuk apa namanya basic awal bagi para penuntut ilmu yang pertama. Kuasai. Takfi nyukupi apa Zubat ma'at taufiqi sumertane oleh taufiki Allah. Ma'at taufiqi sumertane oleh pertolongane Allah lil mustahili kedua wong kang belajar atau mempelajarinya. Kedua wong kang mempelajari infuhimat lamun den pahami apa Zubat wa utbi'at lan den totaken apa Zubat bil amali kelawan den lakon. Ini kitab ini Nazam 1000 ini cukup untuk pengetahuan ya, pengetahuan basic, pengetahuan dasar, bahkan pengetahuan yang sifatnya pertengahan. Kalau memang mampu memahaminya, kemudian mampu mengamalkan. Syaratnya ada dua, paham dan diamalkan. Ba'mal mongko ngelakonono sira walau bil usri senajan kelawan 1/10. Amalkan apapun ilmu yang berada di kitab Zubat ini meskipun hanya 10%-nya saja. Ya. Kazakati kaya dene bab zakat tok. Sampai apal bab zakat tok. Apa? Ya. Ya berarti ini mengindikasikan bahwa bab zakat ini jumlah nazamnya ada 100. Jadi 1/10-nya atau 10%-nya. Takhruj mongko metu sira binuril ilmi kelawan gawa cahaya ilmu min zulumati saking pira-pira peteng. Min zulumati saking pira-pira petenge
bodoh. Min zulumati saking pira-pira petenge bodoh. Meskipun kamu hanya mengamalkan 10%-nya saja dari kitab ini, maka insya Allah kalian akan keluar dengan membawa cahaya ilmu keluar dari apa? Dari gelapnya kebodohan. Ini ancaman berikutnya. Ini biasa dipakai untuk khitobah, untuk ceramah-ceramah. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan atau min qabli abidil wasan. Fa'alimun mongko utawi wong kang ngerti paham agama bi ilmihi kelawan ilmune alimun lam ya'malan iku orang nglakoni sapa alimun. Ada seorang alim ngerti hukum tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka mu'adzabun iku den siksa. Mu'adzabun iku bakal den siksa min qabli abidil wasan ing dalem saking ing dalem sadurunge wong kafir penyembah berhala. Iki ancaman bagi thalibul ilmi, bagi kita semuanya yang sudah paham syariat, paham hukum kemudian tidak mengamalkannya, tidak menjalankannya. Hati-hati, hati-hati Faisi. Ya. Mu'adzabun min qabli abidil wasan. Kita akan diancam oleh Allah, disiksa ya sebelum orang-orang kafir yang disiksa. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu marjudatun la tuqbalu. Wa kullu man utawi saben-saben wong bighairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Ya'malu iku ngelakoni ibadah sapa kulluman. A'maluhu mongko utawi pira-pira amal ibadah man mardudatun iku den tolak la tuqbalu tegese ora diterima apa amalu. Sebaliknya siapapun yang mengerjakan suatu ibadah atau suatu muamalah yang butuh ilmu tapi dia tidak mengetahui ilmunya, maka seluruh rangkaian ibadahnya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia seandainya pun dia benar melakukan, tapi benarnya bukan berdasarkan ilmu, tapi nepai. Ya, apa? Nepai. Ngerti nepai, Mbak? Ngerti nepai sampean? Ya, amalnya benar tapi tidak berdasarkan ilmu. Benar, ya, tapi nepai. Benernya itu gak karena dia paham, benernya gak karena dia ngerti, tapi benernya karena dia apa? Nepai itu benar, tapi hakikatnya adalah salah. Karena apa? Karena dia beramal tanpa ilmu. Wallahalan ing Allah arju arep sapa ingsun almanna ing anugrah bil ikhlasi kelawan ikhlas. Iki yang diterjemahkan di dalam Imriti itu ada ya. Panas alul manana ayyujirona minaria mudhaifan ujurona. Itu ya. Oh, kayak Faizin hafal. Ya. Hanya kepada Allah kami memohon ya dilimpahkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala likai yakuna supaya ono apa ikhlas mujibal khalasi iku dadi sebabe selamat saking neraka. Mujibal khalasi iku dadi sebabe selamat saking neraka. Itu beberapa bait nazam terkait dengan muqaddimah. Ya. Sekarang masuk pada masalah usuluddin, masalah-masalah pokok agama, tapi ini tidak saya baca dulu, hanya pembukaan karena Bapak Ahmad Farid Muhaimin masih mengusahakan kitab agar semuanya bisa maknani. Sudah dipesankan di Suci ya Mas Farid ya? Ada, insya Allah besok semuanya sudah ada kitabnya. Untuk itu kita cukupkan mukaddimah nazam itu saja yang kita baca.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian kita ngaji diparingi lancar dan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.